Apa artinya pasangan buat lo? Partner. Bagaimana kalau istri? Well. Wait, what? Bagaimana kalau apa? Istri? Selamat datang Reza Arab di podcast. Udah mulai? Udah dari tadi, udah selesai malah. Oh, Kita udah mau bubar di sini. oke. Halo. Lo apaan sih? Lu mau ngapain sih kesini dulu? Boleh tukeran nggak? Angle gue ini. Angle gue kiri anjing. Nggak boleh ya? Lu nggak mau dari atas. Angle lu dari bawah gue shoot gini. Bool lu semua yang kelihatan. Gue pengen ngobrol apa ya sama lu ya? Nggak tahu lu yang ngajak gua. Tapi apa aja yang boleh ditanya? Ayo lo. Senyumnya gitu. Apapun tapi jangan pribadi. Pribadi, personal nggak boleh. Personal Lah, terus kita ngobrolin siapa ya? Ngobrolin orang. Enggak. Ya apa maksudnya personal? Udahlah, lu udah tahu juga. By data dulu, by data. Oh, iya. Pertanyaan pertama, ini ada banyak yang nanya. Kenapa sih Reza Arab tuh bisa terkenal? Itu masih banyak yang nanya, Za. Beneran serius. Like for real? Di Twitter gue lihat. Ini menjawab pertanyaan di Twitter. Kenapa Reza Arab terkenal? Itu banyak yang nggak tahu. Coba lu kasih tahu mereka lah. Ya layak bego, bagaimana nih? Layaknya gimana tuh layaknya? Apa? Sombong dikit lah, nggak apa-apa. Apa? Udah berkarir, udah di digital udah like 11 years, ya 11 tahun. Oh, lo di dunia digital 11 tahun. Iya. Lu senior ya? Gua nggak ngomong senior. Iya, lu senior lah, udah 11 tahun. Oke. Terus kemudian Ya udah dari Virginius. enggak, awalnya YouTube dulu. Iya, YouTube dulu. Awalnya YouTube dulu, Oke. bikin konten gaming, habis itu cabut dari YouTube bikin WG. Bikin Virginius. Oke. Nah, yang membuat lu tuh sampai ke internasional apa? Virginius berarti ya? Iya, Virginius dong. Not really. Waktu 2016 gue dapat award the most popular channel juga di Asia. Gitu. Iya. Ciolif gak percaya, Ciolif. Mungkin. Iya, award channel YouTube, channel gua. Yang lu udah kasih ke orang ya? Bukan ke orang, ke yayasan. Ke Yayasan Cancer ya? Ya. Waktu itu alasannya lu udah jelasin ya? Udah sering, itu udah banyak. Iya, udah banyak. Jadi itu udah paham ya, kenapa dia terkenal ya? Ini boleh diminum. Boleh. Ciolif masih gak paham cuy, kenapa lu terkenal cuy? Channelnya tentang apa? Channelnya tentang apa? Main game, Main game. konten gaming gitu. yang menarik dari Reza tuh ya, dia orangnya nggak baperan. Tapi yang gue tahu orangnya sensitif juga di dalam. Di Indonesia Got Talent sering banget nangis. Iya. Lu kenapa sih suka nangis cuy? Iya, ke bawah perasaan aja. Apa sih yang lu rasain waktu itu? Banyak kan. Contoh. Pada saat penampilan siapa gitu. Terus lu berkaca-kaca gitu. Contoh yang lu inget deh. Ini. KCD yang awal. KCD. Yang awal banget yang nenek. Yang awal, yang nenek. ngeluarin kalung itu. Iya, yang keluarin kalung itu. Neneknya ya Iya. dicerita. Kenapa? Ya nggak apa-apa ya, terharu aja, sedih aja ceritanya gitu. Maksudnya kan harusnya ada relate gitu kan. Nggak ada. Maksudnya lu nggak ada nenek gitu. Ada. Terus lu sedih karena dia bicara tentang neneknya kan? Nya, Nah, itu lu kebayang apa waktu itu? nggak ada. Sedih aja denger ceritanya. Udah gitu doang. Itu gitu doang. Oh, lu lagi sedih ya? Enggak dong. Saat itu? Enggak. maksudnya? Enggak. Saat itu, berarti itu pertama ya, syuting pertama. Iya. Syuting pertama ya. Lebih banyak pikiran ya. Lumayan. Gue mau nanya lebih jauh, gue takut nanti ini diedit semua sama dia abis ini soalnya. Cerita dong, lu sedih kenapa? Sedih lu tuh gini loh, banyak yang nggak tahu Reza Arab itu sebenarnya kayak gimana sih kepribadiannya. Nah, itu yang kita mau tahu, Reza. Masa gue nilai diri gue sendiri? Oke, berarti dari pertanyaan gue ya. Iya. Nih, Right. gue udah ada pertanyaan nih. Di sini dibilang Reza belum memiliki agama. Udah. Mungkin terlalu into agama, iya mungkin. Tapi lu ada agamanya. Ada Buddha, sekarang Buddha. Sumpah lu. Iya. Hah? Gue pikir, oh Buddha. Emang tadi lu mikir apa? Sorry ya, maaf ya. Gue pikir Kristen. Enggak. Jadi gue Serius lu? gue lahir di keluarga, jadi nyokap gue Muslim, bokap gue Kristen. Iya. Bokap gue Buddha. Terus Dia lupa. gue dari kecil dididiknya secara Muslim. Iya. Tapi gue sekolahnya di Kristen. Iya.
Gue sekolah di Kristen tuh sampai SMA tuh. Oke. Nah, jadi ilmu yang ada di kepala gua itu Kristen, bukan Islam. Oke, Gitu. cakep nih. Nah, terus abis itu menikahlah dengan orang Buddha. Beragama Oke. Buddha. Jadi ya gue ngikut Buddha. Oh. Gitu. Tapi nggak terlalu into agama lu ya? Iya, enggak. Nggak terlalu. Lu lebih into kemana? Hah? Jadi gini, kalau manusia itu kan ada the way of think, the belief system. Oke. Nah, belief system setiap orang rata-rata itu beracu kepada agama atau keyakinan. Alright. Nah, kalau lu lebih kemana belief system lu? Universe. Boleh di-explain lah. Nggak tahu ya buat gue, how to explain it? Bahasa Inggris gak apa-apa, nanti ada translate di sini. Editor lu mahal ya? Baik banget dia. Dia translate, nggak ada kerjaan dia translate, semua dia translate, Pak. Apa ya? Ya gue yang gue believe ya universe udah ada cara kerjanya masing-masing. Oke. Gitu untuk manusia gitu, untuk gua gitu. Itu aja yang gue percaya. Sesimpel itu aja. Simpel itu aja dan kalau gua tetap apapun itu gua memanusiakan manusia. Udah. Oke, jadi Itu prinsip hidup gua. Jadi prinsip hidup lu memanusiakan manusia ya. Ya. Manusia itu apa? Orang. Ini bisa ngomong jorok gak sih? Jadi manusia itu menurut lu apa sih? Nah, oke, coba kita ini jarang nih Reza diajak ngobrol serius nih. Oh, ini asik. Lucu deh. Manusia ya. Manusia itu apa? Ya kan manusia kan ada yang ngerusak, Ya. ada yang Ada juga memperbaiki. Oke. Nah, berarti kan manusia itu dia memiliki dua sisi nih. Nah, Nah, kalau lu lebih senang di sisi yang merusak apa memperbaiki? sedikit-sedikit gua memperbaiki. Memperbaiki. Jadi kalau Mengurangi lah. ada masalah dalam hidup lu lebih fokus memperbaiki atau merusaknya lagi? Memperbaiki lah. Oke, berarti Diarahin. asik, enak ya? Lagi diarahin sama dia. Gua Enak paham deh, banget. Asik deh. Dari agama. Kritik dikit. Anjing. Boleh ya? Boleh. Ini bukan IGT, boleh. Iya boleh. Oke, berarti Reza lah hadian lagi di kepala gua, Reza Arab. Jadi Reza Arab itu dia itu orang yang cenderung suka memperbaiki ketika ada sesuatu yang rusak atau salah ya Reza ya. Begitu ya? Iya, nggak gue diemin sih biasanya. Oke. Biasanya. Katanya Reza Arab itu pernah mati suri. Oh iya pernah. Ah, nih asik nih, kita pengen denger nih ceritanya. Gue lahir prematur 7 bulan. 7 bulan gue udah lahir. Jadi gue punya masalah di jantung. Ya. Terus karena gue punya masalah di jantung, jadi dari kecil tuh gue lari sedikit muntah, ketawa aja muntah, ngapa-ngapain muntah, karena punya masalah di jantung itu. Terus pas umur 9 tahun, gue kena demam berdarah. Nah, karena kena demam berdarah itu nyambunglah ke penyakit-penyakit yang lain. Tekanan darah gue drop, terus gue muntah terus, lambung gue robek, jantung gue kena, meninggal gue. Ya. Umur berapa itu? 9. 9 9 tahun. Meninggal. Bagaimana lu bisa tahu lu meninggal? Kan gue bangun lagi, anjing. Iya, tunggu guys, sabar. Kok dia emosi ya? Kok dia emosi? Kan bangun lagi ya, gimana? Ceritanya lagi enak ya. Oh, iya. Kan ceritanya Lau meninggal ya umur 9 tahun. Kan maksudnya kita bisa tahu kita meninggal dari ada orang yang ngasih tahu. Mama cerita. Mamamu cerita. Mama cerita apa waktu itu? Gimana Kak? Gini, pokoknya momen yang gue inget, gue masuk rumah sakit, itu masih gue inget. Terus gue masuk ke ICU, masih inget. Terus terakhir yang di, what's the machine? Yang Pam. Ya pam itu, boom gitu. Iya apa tuh? Tolong tulis di kolom komentar ya, nanti kasih giveaway ya. Apa? Iya itu. Iya, itu. Yang buat di dada. Itu gue masih inget 2 kali. Lu Gua ngerasa digituin. tuh? Udah hilang, udah mau hilang lah. Udah mau pass out gitu loh. Kayak mau tidur ya? Ya, terus 2 kali yang gue lihat terakhir itu tuh monitor yang gitu. Oke. Itu lurus. Itu terakhir gue lihat. Terus abis itu kesadaran lu ada di mana? Taman. Taman kanak-kanak apa taman apa ini? It's not exactly as taman. Apa Cakep namanya? nih, cakep nih. Apa sih padang rumput gitu loh? Iya, padang rumput. Iya, kayak gitu. Padang rumput luas? Ibu luas banget, cuman ada satu pohon. Ada satu pohon. Entah sama mama. Eh? Iya di situ. Kan mama lu masih hidup, cuy. Nggak tahu. Ada mama lu di situ? Ada mama. Sama mama di sana main-main. Ngapain tuh? Main. Muter-muter gitu. Iya. Kayak mimpi ya? Iya, mungkin. Pokoknya abis yang monitor itu gue lihat terakhir, terus gelap, abis itu
Anget. Anget. Gue ngerasa anget. Abis itu udah melek-melek di situ, di taman itu. Lagi gandeng mama. Terus gue liat, emang gitu. Rumput. Padang rumput. Tinggi rumputnya. Enggak. Mataharinya di mana? Di atas pohon. Oh ada, kelihatan. Ya. Udah main aja gitu. Main aja sama mama setengah jam. Sampai akhirnya Abis itu mama bilang, Ca pulang yuk gitu. Panggilan gue Caca di rumah. Ca pulang yuk gitu. Udah. Terus yuk. Udah abis itu gue melek di kamar mayat. Iya. kamar mayat itu yang udah ditutup Udah, gitu kan? udah. Berarti udah mati dong, Wak. Gue mati 12 jam. Oh, lama. Jadi siang, gue bangun siang sebelum dikubur. Kan kalau muslim kan nggak boleh sampai sore ya, sebelum nggak boleh sampai maghrib ya katanya ya. Bener ya? Iya. Gitu. Jadi gue meninggal jam 2 malam, bangunnya jam 2 siang. Kaget tuh lu. Enggak. Biasa aja gitu, kayak baru bangun tidur ya? Ya enggak, gue bingung kenapa nyokap gue nangis. Lu mati 12 jam. Iya kan gue nggak tahu pada saat itu. Iya, bener juga sih. Gue bilang iya. Yang pertama yang gue tanya, Ma, kenapa nangis? Nyokap lu bilang apa? Bukan, Ma, jangan nangis nanti Caca sedih, gue bilang gitu. Terus? Ya, nyokap gue kaget, udah dobrak pintu kamar mayat langsung teriak, dokter gitu. Dokter lari tuh datang. Dokter bunuh lagi, enggak. Enggak. Oh, enggak. Bunuh lagi, kenapa dia hidup anjing gitu. Aduh, nyusahin katanya. Sialan anak ini. Lucu lagi. Itu lucu. Dokter datang. Nanti dia akan banyak ngomong jorok di YouTube. Kurang ajar ya orang. Oh gitu ceritanya. Gitu, habis itu dimasuk lagi ke ICU, selang, mulut, hidung semua, apa segala, tempel semua. Sembuh. Penyakitnya udah nggak ada. Tapi lu pernah cek jantung lu? Apa kan lu ada masalah jantung? Aman. Sekarang udah aman. Wow. Gitu. Jadi pas setelah itu dicek nggak ada masalah apa-apa. Terus ya udah akhirnya langsung dipindahin ke kamar rawat. Udah. Udah. Habis itu. Itu dipindahin juga karena gue belum bisa berdiri gitu karena lemes. Iya, masih lemes kan. Karena lemes aja. Terus dalam masa penyembuhan itu lu berpikir nggak apa yang terjadi ya? Gue nanya nyokap nggak pernah mau cerita detailnya gimana. Pokoknya setiap gue tanya, udah yang penting lu hidup lagi, gitu. Oke, kita panggilkan nyokap Reza Arab. Itu dapur. Masak. Obrolan ini gak bisa serius kalau sama dia. Jadi lu tidak ada kayak orang biasanya ada habis itu punya kisah spiritual gitu, nggak ada ya? Atau ada cuma lu nggak mau cerita ya? Ayo cerita. Ayo bisa lah dikit lah ya. Ayo. Enggak, gue takut dibilang bullshit. Nggak apa-apa, tapi itu terjadi. Anggap aja halu. Anggap Kita aja halu ya. Kita cerita halu aja ya. Cerita halu. Gak usah percaya ya. Iya. Gak usah percaya. Ini halu nih ceritanya nih. Ya pokoknya abis itu yang gue dapet ada dua. Satu, feeling gue lebih kuat untuk segala hal. Intuisi lebih kuat dalam segala hal. Contohnya kayak gimana? Ya kayak bikin lagu, kalau gue bilang pasti meledak. Oh, intuisi itu ya. Kayak gitu. Even sebelum dirilis gitu. Lebih tajam ah. Iya kayak gitu. Yang kedua, gimana cara ceritanya flashing video gitu loh, kayak gue kayak ngeliat kalau misalnya ada suatu hal yang buruk akan terjadi sama orang yang gue sayang, itu gue kayak nonton video gitu. Project. Iya kayak project di kepala gue, bukan di kepala, di mata gue. Iya di mata gue tapi sebelum terjadi. Dia ini sakti yang. Coba lihat Densu. Enggak bisa kayak gitu kan, gue nggak sayang dia. Yang dia sayang. Deddy Corbuzier coba. Dia jadi presiden. Serius lo? Enggak serius lo? Enggak serius lo? I'm joking. Enggak. Itu joking. Gue mau nanya. Ada nggak ya yang lu pernah lu dapat lihat gitu siapa? Apanya? Lu waktu itu ada ngomong di GT katanya, wah abis GT gue bakal punya anak. Itu projection itu bukan ya? Atau lu asal sembarang ngomong? Feeling ya? Feeling. Lu ada dapat lihat ini nggak projection lu diri lu sekarang? Oh enggak. Nggak ada. Nggak ada. Oh berarti cuma dua hal itu ya? Ya cuma dua hal itu. Berarti lebih peka. Sama lu kadang-kadang bisa Ya, ada kayak projection gitu ah. Dan biasanya kalau udah habis nge-projection itu capek, lemes seharian. Itu terjadinya tidak by your control. No, not by my control. Ada yang pernah lihat gitu lu pas lagi ada projection gitu?
nggak tahu pas gue nyetir, tahu tuh asen gue lihat atau enggak. Oh pernah? Pas nyetir ya? Pokoknya gue gini-gini lah kayak anjing gue ngeliat sesuatu gitu. Gue sih pernah dengar ketika orang mengalami katanya mati suri, dia suka mengalami kejadian-kejadian yang tidak umum. Psikologi berubah. Psikologinya menjadi berubah. Iya dulu gue nerd banget. Nerd banget gue dulu sebelum mati suri. Setelah itu, Gue anjing-anjing nyokap gue. Gue mau pulang anjing gue gitu. Pak, gue belum bisa berdiri. Akhirnya gue paksa berdiri, jatuh dari kasur rumah sakit. Gue cabut, infus, berdarah-berdarah. Gue mau pulang anjing gitu. Kayak gitu-gitu. lu kenapa hidup lagi lu? Makanya mak gue nyesel. Lu kenapa mengalami itu? Lu bertanya sama diri lu, kok lu jadi begitu? Nggak tahu. Kalau bagus kan bagusan yang itu. Jadi ini, liar. Iya kayak gitu. Jadi rebel dikit lah. Kesurupan gorila kan lu. Kayaknya sih ya. Lu pernah bertanya gak sih sama diri lu? Apa? Dengan proses yang lu alami itu, apa sih sebenarnya? Lu tuh siapa? Apa sih arti kehidupan buat lu? For me, life is about to make people happy. Tapi lu happy gak? Wait, what? Lu happy gak? Kan Sekarang happy emang lu? iya, life, iya kan lu bikin gua happy, lu happy. Tapi lu sendiri happy gak? Happy? Pura-pura happy ya? Sekarang kenapa seorang Reza selalu menutupi kesedihannya? Emang kapan gue sedih? Oh, lu gak pernah sedih ya? Enggak. Gak pernah ya? Enggak. Hah? Enggak. Oh gitu. Jadi apapun yang terjadi sama diri lu tidak pernah mau mengklaim bahwa diri lu pernah sedih gitu ya? Tai lah. Iya dong. Iya, sedih. Sedih. Iya, sedih. Kenapa lu tidak pengen ngasih lihat sedih lu? Ah itu kan. kita Ngapain? pengen tahu. For what? Kenapa? Ngapain? Gue nggak suka dikasihanin. Oke itu satu ya. Berarti lu nggak mau ngasih lihat karena lu nggak suka dikasihani. Hmm. Kenapa lu nggak suka dikasihani? Iya ngapain gue buangin energi orang buat ngasihanin gue gitu? Ngapain? Itu aja sih. You can use your energy for anything else instead of kasihanin gue. Menurut lu seorang Reza Arab perlu dikasihani apa enggak? Enggak. Enggak. Lu merasa bahwa apa semua bulian yang pernah lu terima dari dulu sampai sekarang itu I don't care. berarti jiwa lu terluka. Wih, apaan lu? Iya. Gimana itu? Explain. Iya kan berarti di dalam ada luka yang lu tutupi supaya dia tidak bertambah lebar. Nah, oke. Karena ketika lu membiarkan orang masuk, lu takut nanti lukanya tambah lebar. Wait a minute. Ada apa? Kenapa? Aku. Udah sober. Ada air putih ya? Ada. Kenapa udah mulai sober ya? Sober ya? Iya. Weh. Nah berarti kan kita harus cek dulu nih lukanya nih Wak ya. Kita masuk dulu ke dalam ya kan. Ada luka apa nih ya kan. Coba kita ingat-ingat dulu masa dulu. Papa? Oh, udah cerai dari lahir. Dari lahir. Ada luka nggak di situ? Coba kita tengok. Enggak. Enggak ya? Pasti ya? Enggak. Enggak ya? Jadi berarti dalam pertumbuhan lu dari... Ada apa itu? Oh iya. Minum. Mau Cleo. Cleo. Lu kayak mau gendong anak lu minta Cleo lu. Mau Cleo. Oke, gue lanjutin ya. Ya. Jadi waktu lu kecil sampai lu gede kan papa udah bercerai dari waktu lu masih... Gue lagi ngomong. Waktu lu masih di dalam kandungan ya. Oke, sama kayak gue. Nah, waktu dulu dari kecil sampai besar itu lu tidak pernah berpikir tentang ayah lu, terluka oleh ayah lu atau apapun tentang ayah lu nggak pernah ya? Serius ini? You never berpikir kayak kok gue beda ya, bapak gue kok nggak ada ya gitu-gitu. Kenapa? Buat apa mikir kayak gitu? Gue bisa berdiri sendiri. I don't need him. Kalau gue dulu kan begini, ya gue cerita dulu gue ya. Gue kan bapak gue itu udah nggak ada dari waktu gue dalam kandungan, berpisah sama nyokap gue. Sama tuh kayaknya. Sama. Jadi gue tumbuh sama nyokap gue. Sama. Tapi gue tuh numpang-numpang di tempat orang karena nyokap belum ada tempat tinggal. Oke. Jadi nanti Sabtu Minggu nyokap jemput gue, ngajak gue jalan, biar gue tahu itu nyokap gue. Oke. Lo ngerti kan maksud gue? Tapi di dalam kebersamaan gue sama nyokap sampai akhirnya nyokap bisa kontrak rumah sendiri, tidak pernah sekalipun terbersit dari nyokap itu ngomongin bapak gue, ataupun ngejelek-jelekin bapak gue, ataupun di sisi dimana dia tidak bisa mengisi peran ayah. Oke. Jadi dia
super mother lah ibaratnya. Same. Dia bisa menjadi bapak, bisa menjadi ibu lah. Itu wanita tuh bisa begitu. Kalau laki-laki nggak bisa. Oke. Iya kan? Nah, berarti lu sama. Sama, persis. Jadi lu tidak pernah mempertanyakan kenapa bapak gue nggak ada di situ dan itu nggak pernah ada ya sampai hari ini ya. Enggak, Oke, berarti tidak ada luka di sana ya. enggak ada. Oke, kita cari luka yang lain nih. Ada luka yang lain nggak nih? Berarti lu nggak ada luka nih dalam diri lu nih nggak ada luka nih. Kayak enggak deh. Nggak ada luka ya? Enggak. Perpisahan pernah ada perpisahan dulu? Perpisahan apa? Perpisahan dengan teman, perpisahan dengan orang yang lu sayang. Ya semua kan kayak gitu, people come and go. Oh, berarti pernah ada dulu. Ya, Ada dong. Perpisahan pertama yang menyakiti hatimu? enggak ada. Nggak ada ya? Berarti tidak pernah ada perpisahan lo dulu? Ya ada. Ada dong. Tapi tidak pernah sakit gitu, sedih gitu, luka gitu, nggak pernah? Ya, iya sakit Pak. Ada ya? Ada. Sama siapa ya? Nggak mau. Bisa aja. Nggak mau. Nggak mau. Pacar nggak pertama? mau. Pacar pertama dulu? Nggak mau. Nggak mau deh. Jadi, ini narasumber paling kurang ajar nih. Jadi, ntar lu dibully lo, abis itu lu naik-naikin lo kayak di GT lo. Ah berisik lo orang. Bacot banget duduk doang. Nah, sekarang lu kalau dari image sendiri aja, Nah, menurut lu seberapa penting image buat hidup lu? actually kalau lu nanya gua sendiri tidak terlalu peduli sampai kalau itu udah nempel ke orang lain. Orang yang lu sayang. Iya atau enggak apapunnya bisnis itu baru peduli kan. Yang menyangkut sama orang lain lah pokoknya gitu. Pekerjaan gitu. Oh, Tapi berarti itu juga nggak terlalu mengganggu gua kayak gimana sih? Karena kedepannya gue yakin I'll be better. I can do it anything. iya, lu bisa melakukan apapun itu dan tidak punya batasan lah. Iya. Apa? Iya. Iya. Kurang lebih. Berarti level confidence-nya memang tinggi ya. Emang kenapa harus nggak bisa? Datang dari mana keyakinan lu? Dari gue sendiri lah. Gue yakin dengan apapun yang gue lakukan. Karena sudah pernah berhasil. Selalu berhasil. Oh, ada pernah gagal nggak? Hati-hati jawab. Pasti pernah lah. Hati-hati jawab yang itu. Ya pasti ada lah, ya pasti pernah lah. Ada nggak yang pernah lu udah planning bagus-bagus terus gagal? Ada. Ada. Bete nggak lu? Hah? Bete nggak? Enggak terlalu masuk pikiran sih. Belief system lu runtuh nggak di situ? Oh enggak. 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 Kesusun balik. It is what it is. Is this what it is? It is what it is. So let it go semuanya akhirnya. Ya. Yeah. Ketika lu udah berusaha memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi dan ketika itu tidak terjadi dengan baik, ya udah lu lepasin. Sebelum lepas, gue berusaha dulu sampai titik penghabisan. Ya itu kan yang tadi kita bicara di awal kan. Iya. Baru. Titik penghabisannya seorang Reza ada di mana? Anggap nih, lu nyakitin temen lu lah. Alright. Terus temen lu itu adalah temen baik deh. Udah dari dulu sama lu lah. Ibaratnya udah saling tahu lah. Terus one day dia kecewa gitu. Kemudian sikap apa yang paling bawah itu yang bisa lu lakukan untuk memperbaikinya? What you going to do? This friend lu ini, anggaplah gue temen lu ini, udah hate you. Don't like you anymore. You kecewain I. Dan akhirnya pertemanan kita jauh nih. Tapi kita nih deket banget. Nah kan kalau lu bicara ke bawah banget, lu bisa itu sejauh mana nih? Lu akan ngapain nih? Ya, basicnya minta maaf dulu lah. Oke. Gue maafin lu. Oke. Kan gue ceritanya. Ya, oke. Tapi gue gak mau balik berteman. Ya udah, hak lu. Hak lu hidup lu. Ya udah nggak apa-apa. Terus daun-daunnya mana? Buat apa mempertahankan sesuatu yang sesuatunya aja nggak mau dipertahankan? Oke. Iya. Ya kalau nya udah nggak mau usaha apaan yang tadi gue bilang? Ya ke rumah gue lah. Si bakal dibukain pintu lu. Ya kan usaha dulu. Lu gak pernah ngelakuin itu? Lakuin sih. Jadi
Lu usaha dulu dong ke rumah gua dong. Ngajak gua ngobrol dong. Pasti dong. Ya. Terus kalau gua masih nggak mau gimana? Gue bawain martabak paling. Kalau gua masih kayak enggak lah, gua udah kenal lu Za. This all bullshit lah. Terus apa yang akan lu lakuin? Kenapa diketawa dia orang? Gimana tuh? Ya lu udah bawa martabak nih, cuma udah waktu umur kita 12 tahun lu bawa martabak, muffin begitu lagi. Apa lagi nih jurusnya? Katanya daun-daun. Gue mau tahu daunnya sampai di mana. Beda ya, cuy. Beda nggak bisa gue aplikasikan ke sini, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa diaplikasikan ke temen gitu, nggak bisa. Jadi hal paling rendah yang menurut seorang Reza yang pernah lu lakukan dengan membuang harga diri lu itu apa? Ngebuang harga diri. Iya, itu kan hal yang paling rendah yang di titik laki-laki akan lakukan itu, titik terendah itu. Gue biarin harga diri gue diinjak-injak. Contohnya? Gue terlalu luas, nggak bisa. Terlalu luas ya? Nggak apa-apa. It's okay. Oh, contohnya tadi ya kita berteman, terus lu dateng, bawa martabak, Lu buang martabaknya. oh gue buang. Misal. Terus lu busir. Hah. Ya udah. Oh, oke. Ya udah. Terus lu bersujud. Ya ini menurut gambaran gue ya. Nggak bisa aplikasiin ke temen. Kalau jujur kalau ini gue gak tahu apa-apa ya gini gue nebak-nebak aja ya. Bersujud gitu. Minum lagi Iya, ya? minum lagi ya. Butuh Cleo. Oke. Ada pertanyaan yang menarik nih. Ada nggak sih kesalahan lu di masa lalu yang lu pengen perbaiki dan lu nggak pengen itu terulang lagi? Sama masa lalu yang pengen gue perbaiki dan lu nggak pengen itu ulang terulang lagi. lagi. Ya. Talk to Habit yourself. gue. Apa itu? Nggak bisa. Habit lu itu misalnya suka ngerokok. Right. Oh. Apalagi ya? Lu suka minum? Minum ya. Oh, itu lu mau kurangin ya? Suka ngomong jorok. Ya. Lu nggak ngerasa penting itu dikurangin ya? Enggak. Oh enggak ya? Berarti jorok enggak ya? Enggak dong. Yang berarti rokok sama minum ya? Iya. Oke. Lu nggak narkoboy kan? Woi. Amit-amit. Oke. Berarti ini adalah habit Habit. yang lu pengen kurangin ya? Ya. Oke. Kalau kejadian-kejadian di dalam hidup lo, dalam memilih sesuatu yang lu tidak ingin itu terjadi lagi. Keputusan yang, next gue jangan ambil keputusan kayak gini. Apa tuh? Kenali dirimu. Terburu-buru dalam ngambil keputusan atau jalanin sesuatu yang besar. Oh, oke. Itu. Jadi gue nextnya ke depannya mungkin gue nggak mau in rush. Apa yang lu belajar dari hal itu? Yang gue belajar ini baru dapat banget sih. Omongan orang tua tuh jarang salah sih. Apa itu? Ya udah. Apa? Omongan orang tua jarang salah apa? Iya enggak, maksudnya ya apa yang orang tua ngomong tuh harusnya gue denger gitu buat jangan keburu-buru gitu-gitu. Iya. Apa itu? Pembelajaran apa yang lu dapat dari jangan buru-buru itu Ya apa? udah sih. Nggak, kita perlu edukasinya aja. Karena seburuk-buruknya manusia, ada suatu hal yang bisa kita pelajari. Sebaik-baiknya manusia, ada kesalahan yang bisa kita cari ya. Right. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan yang buru-buru untuk suatu yang besar, hal apa sih yang akhirnya bisa berakibat buruk gitu loh? Nggak tahu, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa, pas. Berarti ada part-part di dalam hidup lo itu yang memang you tidak share to public ya? Buat apa? Kenapa lu merasa itu tidak perlu? Gue lahir buat bikin karya, bukan bikin masalah. Ngapain lu perhatiin masalah gue? Oke. Lu perhatiin karya gue aja lah. Tapi kalau kita bicara tentang kultur mayoritas orang tuh kan bukan hanya lihat karya doang. Pasti ada juga yang ngelihat tentang kehidupan personal lu. Karena apalagi kulturnya yang udah berbicara gitu kan. Lu gimana menyikapinya? Iya silahkan, tapi nggak usah kedalaman lah. Ngapain? Tapi kalau ada orang masuk lebih dalam gimana? Ini orang ini siapa maksudnya? Gue nggak paham. Iya, orang-orang netizen atau orang-orang dekat atau apapun itulah
yang masuk terlalu jauh ke personal life lo, di mana lo Oh, gue back off. Biasanya gue back off. lo back off. Ya, gue back off. Gue mundur biasanya. Dan gue akan kasih tahu, lu udah kedalaman. Stop. Lu orang stop. Gitu. Oke. Oh, tapi lu sampein. Iya, gue sampein. Apa yang bikin seorang Reza Arab turn off? Kalau udah nggak masuk logika gue aja. Contoh. Banyak kali. Tatara deng 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 deng. Apa contoh yang tidak masuk your logic? Apa sih? Iya. Duh, apa ya? Apa tuh? Susah. Susah. Susah jawabnya. Apa yang seorang Reza Arab tidak suka dari dirinya sendiri? Oh, dari gue sendiri. Nah, ini cakep nih. Apa yang gue nggak suka dari diri gue sendiri? Mm-mm. Goblok. Goblok, oke. Goblok. Gue tuh. Apa yang goblok? Gue nggak bisa stand up buat diri gue sendiri. Berarti lu tidak bisa membela diri lu sendiri. Lebih tepatnya nggak mau sih. Kenapa lu nggak mau? Kenapa lu nggak mau, Ja? Ngapain? Ya, for your future. Apa yang terjadi sekarang itu nggak nge-divine future gue. Itu menurut gue. Iya, Apapun yang terjadi ya. tapi kan future ada benang merahnya. Apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Sure. Terus? Terus kalau lu tidak melakukan suatu usaha untuk ke depan hari, lah lu pengen melihat apa yang nanti lu petik. Gue nggak worry sama sekali sama future. Itu gue. Jadi kalau ditekenin di future-nya, apakah gue khawatir, apakah gue ntar ke depannya gimana, image lu gimana, apa segala, I'm good, all good, everything will be fine. Kalau one day misalnya lu balik jadi tukang MC pernikahan lagi dulu, tukang Susah jaga pentin. tukang jaga kafe ya, warnet, Warnet ya? ya. Warnet, is it okay still for you? Iya bener bisa. Gue nggak mau nyombong kayak nggak mungkin gue bakal jatuh kayak Iya, gitu lagi gitu. Bukan gitu ya. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Tapi lebih ke apa yang gue punya sekarang, aset yang gue punya sekarang, aset itu as in Ya, apapun itu. angka lah, angka yang gue punya sekarang apa segala. Ya, gue yakin gue bisa manage itu dengan baik untuk future gue, gitu. Oh, itu confidence-nya. Iya. Confidence-nya di situ. Iya. Berarti kita dari berapa menit ini ngobrol, kita udah dapet nih, Reza tuh punya confidence yang bagus. Latar belakang confidence-nya itu inner soul dia yang bicara ya. Iya. Oke, terus Reza itu adalah orang yang suka memperbaiki apa yang rusak Nah. dan merusak apa yang sudah diperbaiki. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Oh, atau lebih tepatnya merusak apa yang sudah baik. Aduh, gue ditendang. Oke, kita udah dapat di poin-poinnya ya. Emang agak sulit nih ngobrol sama nih anak. Tapi nggak apa-apa. Gue seneng banget. Ini challenge buat gue. Karena menurut gue Reza itu, ini valid ya. Hatinya itu lembut. Gampang terluka. Dan orang yang gampang terluka itu biasanya agak sulit untuk bisa menerima orang masuk ke dalam. Dan it takes time untuk kita bisa masuk ke Cheers! ya kayak bawang ya. Kayak bawang dan kupasnya juga. Tapi I have to respect lah. Ada beberapa part yang mungkin orang tidak bisa cerita, kita juga nggak bisa push it to the limit ya. Nah, ini ada pertanyaan yang gue pengen tanya. Katanya Arab tuh susah menemukan sosok sahabat. Betul atau tidak itu? Iya. Emang kriteria sahabat seperti apa yang Arab rasa cocok? Sebelum ke sana, gue mau nanya sama lu. Nah. Sahabat itu apa sih? Nah itu, gue aja nggak tahu. Lu waktu kecil pernah punya temen deket nggak? Karena orang tidak mau berteman sama lu, atau lu yang tidak mau berteman sama mereka? Gue kalau udah kedeketan gue back off juga. Kenapa? Nggak mau aja. Ngapain? Apa yang lu rasakan itu, Ja? Gue nggak mau depending apa? Bergantung. Iya gitu kali. Lu lebih seneng orang bergantung pada lu. Iya. Oke, kita udah dapat lagi ya, Right. dari ya. Berarti kita udah mengenal Right. beberapa hal ya. Iya kan? Right. Tadi Itu orangnya ya. begini, orangnya begitu, oke. Iya. Nah, Itu ya. lu nggak mau bergantung sama orang lain, tapi lu senang orang bergantung sama lu. Saat itu, lu merasa diri lu itu bermanfaat. Yeah, and I'm happy. Berarti lu adalah tipikal orang yang sulit untuk menolak ketika
dimintain tolong? Iya. Iya, bisa ya? Nggak Dan- pernah nolak gue. Apalagi lu pernah melakukan kesalahan dan ketika lu merasa lu berhutang pada orang itu dan orang itu meminta sesuatu, you will give it. Ya. Jadi orang suka mempergunakan perasaan bersalah lu. Ah. Oke, berarti itu define you ya, menggambarkan lu ya. Ya. Oke, bagus ya. Ada nggak sih the best ini sahabat di hidup lu? Sekarang? Deddy Corbuzier sahabat masuk sahabat gak? I think so ya. Apa yang menurut lu you think so? Nah itu kayak mana jawabnya ya? Coba kau Gue nggak cari. pernah dapat gue nggak pernah dapat pertanyaan kayak gini anjing. Yang bermasalah dulu jantung lu bukan otak lu. Iya, itu yang lu perlu ingat. Ya dan itu udah sembuh, udah sembuh. Gue takutnya itu semua otak lu yang bermasalah. Iya. Lucu lagi. Lucu lagi. Bagus. Iya. Coba lu ingat dulu. Ya. Lucu lagi dia. Iya. Apa dia tuh ini kali ya? Ngomong. Ya? Ngomong. Oke. Nah, makanya menurut gue juga kalau gue posisiin dia jadi sahabat juga nggak fair juga sih. Karena dia he's the guy, he's big guy gitu loh di hidup gue gitu. What kind of father figure yang lu pernah ada di kepala lu? Om Ded. Oh, he's your father figure ya? Buat gue, selama gue si hidup gue ya, buat gue ya dia. Apa yang lu contoh dari seorang Deddy? How he raised Aska. Oke. Nah. Lu kepengen dibesarkan seperti Aska? Wait. Gue pengen dibesarkan seperti apa? Enggak, gue mau membesarkan anak gue seperti Om Ded. Oh, oke. Gitu. Karena lu melihat. Apa sih yang lu dapat dari nilai-nilai dia membesarkan Aska? Ya keren aja gitu. Apa tuh kerennya? Ya nggak apa ya, nggak yang mendiktator Aska gitu loh, tapi Askanya feel safe, yang pasti. Karena ya of course papanya Om Ded gitu kan. Askanya feel safe, terus Askanya happy juga dan dia bisa jadi diri sendiri. Oke. Berarti Keren. karakter lu adalah, maaf ya kalau salah lu bilang Koreksi. salah. Karakter lu adalah orang yang suka diberikan ruang untuk menjadi diri lu sendiri, bukan tipikal orang yang suka didikte Iya. untuk menjadi seperti apa yang orang mau. Ya, Itu karakter lu. Iya. Ketika lu didikte, you fight back. cabut gue. Cabut atau fight back? Biasanya ngeyel sih. Ngeyel ya. Lu akan bikin orang itu kesel dengan gaya tengil lu. Iya, karena nggak bakal masuk ke kuping gue juga. Iya. Dan lu melakukan tindakan untuk membuat dia get out. Iya. Kalau lu Iya. nggak back off. Ya kalau ya paling gue back off ya. Oke. Lu akan kasih tampang sengah lu. Gue nggak sengaja. Iya, Gue sengaja. yang secara tidak sadar ketika lu ngerasa Oke. tahu tuh. Iya, mungkin. Oke. Berarti lu tuh tidak terpatok dengan hal-hal umum yang orang lain tuh ikutin ya. Kalau kita kan ada nilai ini, ada nilai itu, ada nilai ini, ada nilai. Kalau lu tuh free will, Ya. freedom, Ya. free soul. Yep. Gitu ya I am. karakter lu ya? I am. Oke. Cakep nih, kita udah dapet nih karakternya dia. Jadi lu kesini ngajak gue tuh buat baca karakter gue ya? Iya, saya pembaca tarot. Oke. Oke. Terakhir ini pertanyaan. Terakhir ya. Ah ya. Mau Nggak lagi? seru. Hah? Mau lagi. Oke. Kenapa lu berpisah? Mau lagi langsung gue kasih pertanyaan itu. Anjing. Aduh, lu mau pertanyaan itu? Enggak, anjing. Udah gak mau. Mana lagi. Gue kasih pertanyaan ini aja ya. Apa sih makna sebuah hubungan dan keluarga buat seorang Arab? What is family for you? Family. Atau you don't have imagination about it? Nggak ada. Karena gue nggak deket sama siapa-siapa di keluarga gue. Palingan ada sepupu gue, dah. Yang waktu itu di GT ya? IGT ya. Palingan ya itu. Itu pun rarely contact each other, ngobrol juga enggak. Jadi kalau ditanya soal keluarga apa mau gimana? Menurut lu keluarga itu adalah suatu hal yang penting buat lu nanti atau enggak? Nanti itu kapan? Nanti on the future, when you getting old, Not really. not really. Not really.
Mungkin not really. keluarga buat gue mungkin insurance. Insurance untuk apa? Ya misalnya yang tadi lu bilang penting gak buat di future gitu kan. Ya buat gue tuh keluarga ya insurance di mana I can go back whenever I want. I can go back home anytime I want. Oh, lu butuh keluarga yang kayak begitu. Enggak, memang begitu keluarga gue. Oh. Memang begitu. Kita jarang kontekan tapi ya Deket. udah, ya kalau gue kesana ya ada gitu, mereka ada gitu. Jarang ngobrol lah. Gak pernah. Oh, kasihan dia jarang diajak ngobrol, Wak. Oh, tapi lu seneng nggak diajak ngobrol gitu, Ja? Sama? Sama orang gitu. Yang maksudnya lu seneng juga lah. Ya kayak kesini ya seneng gue. Kalau ditanya-tanya gitu sebenarnya lu basicnya seneng nggak sih? Ja? Seneng ya? Ketika lu ditanya-tanya gitu, apa sih yang terjadi di dalam pikiran lu? Lu jadi berpikir ya? Iya, sama ya gue seneng emang narsis aja. Dia seneng ditanya soal diri gue sendiri, gue seneng. Apa yang lu suka ditanya tentang diri lu? Ya pribadi aja mungkin apa namanya? Sifat mungkin. Ketika orang bertanya dan lu nyaman, lu merasa dihargai ya? Iya. Lu merasa identity lu ada ya? Merasa di notice mungkin. Notice ya? Iya. Berarti lu suka ketika kehadiran lu itu orang tahu, ada. Eksistensi lu ada. Ah, Lu nggak suka ketika lu tuh dianggap tidak ada ya? shit, ya. Iya ya. Ya, well. Oke. Berarti di dalam hubungan lu itu ketika lu tidak merasakan diri lu dianggap, itu lu kecewa ya? Terusin Den. Enggak, ini cerita ya. Cerita. Kecewa ya? It is what it is. Iya, ketika lu kecewa, It is what lu belum menemukan solusi terbaik ya? It is what it is. Iya, it is what it is ya. Apa artinya pasangan buat lu? This is my last question. Partner. In Everything. everything ya? Ya, jadi nggak cuman gue bisa jadi, maksudnya masing-masing bisa jadi kakak, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi musuh di tempat yang tepat gitu kasarnya kan. Terus ya udah ya bisa grow and leveling up together. Itu buat gue. Bukan yang malah apa ya, malah kompetitif satu sama lain. Buat gue itu nggak masuk akal buat gue. Itu pasangan kan? Ya itu pasangan. Bagaimana dengan kalau istri? Well, wait what? Bagaimana kalau apa? Istri? Jangan tai, ntar kasus lagi.